Selamat datang di channel Muarifin Imam. Kali ini yang akan kita bahas adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Oh ya, ini materi teks laporan hasil observasi di kelas 10 SMA, baik itu IPA maupun IPS, bukan yang SMP loh ya. Nah, mulai dari struktur yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan dalam teks tersebut. Jadi, misalnya kalian mengamati sebuah objek, maka pernyataan umum itu berisi pembuka atau pengantar yang nantinya membahas hal secara umum dari objek tersebut. Misalnya, yang kalian observasi adalah gunung. Maka di bagian pernyataan umum, di situ memberikan gambaran umum dari gunung tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian. Kalau misalnya tadi topiknya adalah gunung, maka deskripsi bagian itu kita jelaskan bagian-bagian dari gunung. Kalau misalnya kita mau mengobservasi gunung tersebut, bisa dimulai dari bagian yang pertama, tumbuhan apa saja yang ada di sana. Yang kedua, gunung tersebut bertipe gunung seperti apa? Apa berkawah atau tidak? Aktif atau tidak aktif? Dan seterusnya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Berisi manfaat dari objek yang diobservasi. Tentunya manfaat ini adalah manfaat yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Boleh juga berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar gunung tersebut. Entah itu tentang flora maupun faunanya ya. Nah, jadi itu adalah struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Dalam penulisannya, pernyataan umum itu selalu berada di awal karena struktur itu harus urut ya. Kemudian deskripsi bagian itu bisa terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian yang terakhir, paragraf terakhir itu pasti berisi deskripsi manfaat. Kita lanjut. Nah, contohnya sudah ada ternyata. Contohnya adalah jembatan ambruk. Maka pernyataan umumnya adalah lokasi jembatan waktu kejadian dan penyebabnya. Misalnya ada jembatan ambruk. Maka di paragraf pertama, kita isikan tentang lokasi jembatan. Kemudian waktunya, kemudian penyebabnya apa. Berikutnya deskripsi bagian. Deskripsi bagian berarti bagian-bagian dalam jembatannya. Yang pertama adalah konstruksinya. Konstruksi jembatannya seperti apa? Mengapa bisa roboh? Yang kedua, korban. Ada korban atau tidak? Kalau ada, berapa orang? Keadaannya bagaimana? Yang ketiga, tindakan. Tindakan yang sudah dilakukan oleh warga sekitar bisa, pemerintah setempat juga bisa. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Berisi pelajaran yang dapat diambil. Ya, manfaat itu manfaat dari jembatan ambruk. Rekomendasi untuk pemerintah setempat. Karena kita selaku pengobservasi atau orang yang meneliti. Nah, itu adalah contoh. Berikutnya kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 4 kaidah. Yang pertama adalah frasa verba dan frasa nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang pertama, frasa verba dan frasa nomina. Sebelum itu, kita ke pengertian frasa terlebih dahulu. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi. Contoh, frasa nomina adalah wayang kulit. Frasa verba,
sudah dikembangkan. Nah, kita bahas satu persatu dari frasa nomina dan frasa verba. Contoh kalimatnya adalah Ki mantep menggelar wayang kulit di alun-alun Jember. Frasa verbanya, perangkat seluler sudah dikembangkan menjadi lebih canggih. Nah, maksud dari frasa nomina adalah frasa gabungan dari dua kata atau lebih yang terdiri dari kata benda. Jadi wayang kulit ini adalah kata benda. Oleh karena itu disebut sebagai frasa nomina. Beda dengan frasa verba. Frasa verba unsur-unsurnya salah satu unsurnya terdiri dari kata kerja. Di sini dari kata sudah dikembangkan. Dikembangkan adalah kata kerja. Oleh karena itu frasanya disebut sebagai frasa verba. Ya, contohnya ada di sini. Berikutnya, yang kedua adalah afiksasi atau pengimbuhan. Imbuhan di dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, afiks. Bukan afiks. Prefiks, awalan, sufiks, akhiran, infiks, sisipan, konfiks, awal dan akhir, dan yang kelima adalah simulfiks atau imbuhan gabungan. Mungkin kita bisa bahas di video berikutnya. Di sini saya berikan contoh, ada 4 contoh. Yang pertama adalah kata menakutkan. Jenisnya adalah verba. Jadi kata menakutkan itu berjenis kata verba. Imbuhannya adalah mekan di awal dan di akhir. Kata dasarnya adalah takut. Jadi afiksasi atau proses pengimbuhan itu bisa merubah jenis kata dasar menjadi kata yang berbeda dari kata dasarnya. Contohnya, kata dasar takut ini adalah kata sifat. Setelah mendapatkan imbuhan mekan atau mengalami proses afiksasi, maka menjadi kata menakutkan. Oleh karena itu menjadi kata benda. Nah, ini adalah fungsi afiksasi ya. Berikutnya kemampuan. Kata dasarnya adalah mampu. Jenisnya nomina. Nah, kalau kita kembali ke kata dasar, mampu adalah kata sifat atau adjektiva. Kemudian setelah mendapatkan imbuhan ke-an, maka menjadi nomina, kemampuan. Yang ketiga, getar. Jenisnya adalah nomina setelah mendapatkan imbuhan an, imbuhan yang di akhir saja. Yang keempat, isap. Kata berimbuhannya adalah mengisap, jenisnya verba, imbuhannya me, kata dasarnya isap. Nah, jadi isap ini tidak berubah ya. Isap itu kata kerja, setelah mendapatkan imbuhan me tetap menjadi verba atau kata kerja. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif. Di situ saya garis bawahi pada contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Adalah, saya beri garis bawah karena adalah gimana ya? Adalah ini salah satu jenis verba definitif. Selain adalah, ada juga ialah dan ada merupakan. Berikutnya adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan verba sebagai deskripsi. Jadi deskripsi itu menggambarkan atau menggambarkan objeknya. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Jadi kalimat ini adalah salah satu kalimat deskripsi dari wayang topeng. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu sama dengan kalimat tunggal. Ini hanya bahasa linguistiknya saja ya.
Jadi kalimat simpleks itu kalimat tunggal atau kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalau masih bingung satu klausa, kalimat tunggal, nah, kalimat simpleks itu satu predikat. Jadi P-nya hanya ada satu. Kalau kita mengacu pada susunan SPOK misalnya, atau SP saja. Contoh, kelelawar merupakan hewan unik. Ini bisa disebut sebagai satu klausa atau satu kalimat, karena terdiri dari satu predikat saja. Berikutnya, kalimat kompleks. Kalimat kompleks terdiri dari dua kalimat simpleks. Berarti kalau kalimat kompleks, predikatnya ada dua. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Subjek yang pertama adalah aktif. Subjek yang kedua, tidur. Di sini tidak ada, predikat pertama adalah aktif dan predikat kedua adalah tidur. Di sini tidak ada subjek yang kedua. Karena subjek yang kedua itu dihilangkan. Jadi sebenarnya kalimat ini kan dua kalimat. Kelelawar aktif pada malam hari. Kalimat pertama. Kalimat kedua, kelelawar tidur pada siang hari. Nah, karena kalimat kedua ini penjelasan dari kalimat pertama dan subjeknya sama, yaitu kelelawar, maka subjek yang kedua dihilangkan. Nah, kalimat kompleks itu memiliki tiga jenis. Yang pertama adalah kalimat kompleks koordinatif, kalimat kompleks substitutif, dan kalimat kompleks campuran. Ya. Jadi kalimat kompleks itu sama dengan kalimat majemuk. Bahasa linguistik yang sekarang yaitu kalimat kompleks. Mungkin perlu kita bahas di video-video selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.